kabar darurat mengguncang dunia. Iran dilaporkan meluncurkan serangan balasan berupa drone dan rudal setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menimpa wilayahnya. Berita itu menyebar cepat melalui jaringan media internasional, membuat banyak negara langsung meningkatkan kewaspadaan militernya. Situasi yang semula hanya ketegangan regional kini berubah menjadi ancaman konflik besar yang disaksikan seluruh dunia. Suara sirene darurat langsung meraung di ibu kota Teheran ketika pesan peringatan serangan udara disebarkan melalui radio dan ponsel warga. Jalanan yang sebelumnya ramai mendadak berubah tegang saat orang-orang berhenti sejenak mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Banyak warga bergegas menuju tempat perlindungan sambil menatap langit dengan rasa cemas. Beberapa provinsi Iran melaporkan sistem pertahanan udara mereka aktif, memotret langit gelap penuh jejak pesawat tak berawak yang diluncurkan ke arah target jauh di luar negeri. Drone-drone itu bergerak dalam formasi panjang, seperti kawanan logam yang membelah malam. Suaranya rendah namun konstan, menciptakan suasana mencekam di pangkalan-pangkalan militer yang mengawasinya. Korps Garda Revolusi Islam (IRGCE) mengumumkan operasi besar yang mereka sebut balasan tegas terhadap Amerika dan Israel setelah skala serangan sebelumnya. Pernyataan resmi mereka disiarkan melalui televisi nasional dengan nada keras dan penuh peringatan. Pesan itu menegaskan bahwa serangan ini hanyalah awal dari respons yang lebih luas jika konflik terus berlanjut. Di ruang komando militer Teheran, para perwira berdebat cepat mengenai target dan jalur serangan, sementara layar radar penuh titik-titik api yang bergerak melintasi peta digital. Beberapa operator terus memberikan laporan situasi setiap detik. Di ruangan yang penuh cahaya monitor itu, semua orang menyadari bahwa keputusan malam ini bisa mengubah peta keamanan kawasan. Salah satu gelombang serangan itu dinamakan Wave 93, sebuah tahap operasi yang dilaporkan mencakup puluhan drone dan rudal jarak jauh yang diarahkan jauh ke dalam wilayah Israel. Gelombang ini bergerak berlapis, seolah membentuk arus serangan yang sulit dihentikan sekaligus. Para analis militer menyebut pola ini dirancang untuk membuat sistem pertahanan kewalahan menghadapi banyak ancaman dalam waktu bersamaan. Warga sipil di Tel Aviv dan kota-kota lain terkejut ketika sirene udara tiba-tiba berbunyi keras di tengah aktivitas malam. Suara panjang itu menggema di antara gedung-gedung tinggi, memaksa orang-orang berlari menuju bunker atau ruang perlindungan terdekat. Banyak yang masih memegang ponsel mereka mencoba menghubungi keluarga sambil berlari menuruni tangga darurat. Langit Israel perlahan berubah mencekam ketika garis-garis cahaya melintas cepat di udara. Beberapa rudal terlihat seperti bintang jatuh yang bergerak tidak wajar, meninggalkan jejak asap tipis di belakangnya. Sesekali kilatan terang muncul ketika sistem pertahanan mencoba menghentikan ancaman itu sebelum mencapai daratan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan momen ketika sebuah rudal balistik menghantam wilayah dekat pemukiman. Kilatan cahaya besar disusul guncangan keras yang membuat kamera ponsel bergetar hebat. Dalam hitungan detik, awan debu dan asap naik tinggi menutupi sebagian bangunan di sekitarnya. Tentara Israel segera mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk menghadang ancaman yang terus berdatangan dari berbagai arah. Beberapa rudal pencegat meluncur cepat ke langit, meninggalkan jejak putih yang berkelok di udara malam. Dari kejauhan, benturan di langit terlihat seperti percikan api raksasa yang menyala sesaat sebelum menghilang. Namun, tidak semua serangan berhasil dicegat. Beberapa rudal tampak lolos dari sistem pertahanan dan menghantam titik-titik penting, memicu kilatan api besar yang terlihat dari jarak jauh. Dentuman keras membuat jendela bergetar, sementara warga yang mendengar suara itu langsung berhamburan mencari perlindungan di ruang bawah tanah atau bunker terdekat. Di beberapa lokasi militer Israel, ledakan terdengar seperti gemuruh besar yang memantul di antara bangunan beton dan hanggar logam. Asap tebal perlahan naik ke udara, sementara sirene darurat terus berbunyi tanpa henti. Lampu sorot dan kendaraan militer bergerak di tengah kekacauan, mencoba memastikan area tetap terkendali. Pasukan keamanan Israel
segera mengumumkan status darurat nasional, memerintahkan unit militer siaga penuh di berbagai wilayah. Konvoi kendaraan lapis baja melaju cepat menuju titik-titik strategis, sementara helikopter militer mulai berpatroli di langit. Semua pergerakan dilakukan dengan cepat, seolah setiap detik menjadi sangat berharga. Di tengah kepanikan itu, beberapa warga sipil bahkan mencoba mengetuk pintu rumah pejabat atau gedung pemerintahan untuk mencari perlindungan. Mereka berharap bangunan yang lebih kuat bisa memberi rasa aman dari ancaman yang datang dari langit. Namun banyak pintu tetap tertutup rapat karena protokol keamanan yang ketat. Kebingungan dan kemarahan perlahan mulai terasa di antara sebagian warga yang merasa situasi di luar kendali. Banyak yang saling bertanya-tanya tentang seberapa besar serangan yang sedang terjadi. Di tengah suara sirene dan ledakan jauh di kejauhan, rasa ketidakpastian menyelimuti malam yang seharusnya tenang. Di jalur selatan Israel, kolom asap mulai menjulang tinggi dari beberapa titik ledakan yang kini terlihat jelas dari kejauhan. Api masih menyala di antara bangunan dan area terbuka, sementara kendaraan darurat bergegas menuju lokasi yang terdampak. Dari kejauhan, langit terlihat seperti dipenuhi bayangan hitam yang perlahan membesar di tengah cahaya malam. Di wilayah Teluk, pasukan Amerika Serikat langsung meningkatkan kesiagaan setelah laporan intelijen menyebut kemungkinan serangan lanjutan. Pangkalan militer mulai mengaktifkan sistem pertahanan tambahan, sementara pesawat tempur bersiap di landasan. Komunikasi militer berlangsung tanpa henti, mencoba memantau setiap pergerakan di udara. Laporan lain mulai muncul bahwa beberapa rudal Iran tidak hanya diarahkan ke Israel. Beberapa lintasan menunjukkan kemungkinan target lain, termasuk fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai negara kawasan Teluk. Informasi ini segera menyebar di kalangan analis militer, menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik bisa meluas lebih jauh. Korps Garda Revolusi Iran kembali menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan balasan langsung atas pengeboman yang sebelumnya menghantam fasilitas strategis mereka. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media nasional, mereka menyebut operasi ini sebagai langkah untuk menunjukkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi serangan. Pernyataan itu segera menjadi perhatian dunia internasional. Di beberapa kota Israel, gedung-gedung tinggi terasa berguncang akibat gelombang kejut dari ledakan yang terjadi tidak terlalu jauh. Kaca-kaca jendela pecah dan berjatuhan ke trotoar, menciptakan suara berderak yang menambah suasana mencekam. Warga yang masih berada di luar segera berlari mencari perlindungan sebelum dentuman berikutnya terdengar lagi. Sementara itu, banyak keluarga di Iran berkumpul di ruang bawah tanah dan shelter ketika suara sirene dan dentuman terdengar silih berganti dari kejauhan. Anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka, sementara lampu-lampu redup menyala di ruang perlindungan. Di tengah ketegangan itu, semua orang hanya bisa menunggu sambil berharap malam segera berlalu tanpa serangan baru. Di seluruh kawasan Timur Tengah, negara-negara tetangga mulai meningkatkan kewaspadaan militer mereka. Radar udara dipantau lebih intens, sementara pangkalan militer siaga menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Banyak pihak mulai menyadari bahwa konflik ini tidak lagi terbatas pada satu wilayah saja. Laporan internasional kemudian menyebutkan bahwa beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan juga berada dalam status siaga tinggi setelah muncul ancaman serangan. Informasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat berkembang menjadi konfrontasi regional yang lebih besar. Situasi itu membuat banyak negara memantau perkembangan setiap menitnya. Berita tentang rangkaian serangan ini menyebar sangat cepat di media sosial. Video pendek memperlihatkan kilatan ledakan di langit, suara sirene panjang, serta warga yang berlari di jalanan kota. Klip-klip tersebut langsung ditonton jutaan orang dalam waktu singkat, memperlihatkan betapa tegangnya situasi di lapangan. Beberapa analis militer menyebut serangan Iran kali ini sebagai salah satu operasi paling intens dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Skala peluncuran drone dan rudal yang dilaporkan
menunjukkan tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Banyak pihak kini bertanya-tanya bagaimana konflik ini akan berkembang dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah negara mulai menyerukan upaya deeskalasi ketika berita tentang serangan balasan terus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Para pemimpin internasional menyampaikan kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga sipil yang berada di wilayah konflik. Di banyak kota, orang-orang mengikuti perkembangan berita dengan cemas, menyadari bahwa situasi ini dapat berdampak jauh melampaui batas negara yang terlibat. Di ruang-ruang diplomasi internasional, para diplomat terlihat bersitegang dalam berbagai pertemuan darurat. Sebagian pihak mendesak segera dilakukan gencatan senjata untuk mencegah kerusakan lebih besar. Sementara yang lain memperingatkan bahwa respons militer tambahan mungkin masih akan terjadi. Perdebatan berlangsung intens karena setiap keputusan dapat memengaruhi stabilitas kawasan. Kabar mengenai kemungkinan korban sipil mulai beredar melalui berbagai laporan lapangan dan rekaman yang muncul di media. Namun, hingga saat itu, belum ada angka resmi yang benar-benar dapat dipastikan di luar pernyataan militer dari kedua pihak. Ketidakjelasan ini membuat banyak keluarga di wilayah terdampak terus diliputi rasa khawatir. Ketegangan yang terjadi kini tidak hanya berkaitan dengan operasi militer. Banyak negara mulai menghitung dampak politik global, potensi gangguan ekonomi, serta risiko terhadap jalur energi dunia. Para analis memperingatkan bahwa konflik ini bisa memicu efek domino yang dirasakan oleh banyak negara. Dengan langit yang dipenuhi jejak peluru, drone, dan ledakan yang sesekali menerangi malam, dunia menyaksikan babak baru ketegangan yang terus berkembang. Dari ruang komando militer hingga rumah-rumah warga biasa, semua mata tertuju pada perkembangan berikutnya. Hingga saat ini, belum ada tanda jelas bahwa situasi akan segera mereda.